Dan pemirsa, untuk membahas terkait desakan mundur terhadap Haruna Sumitro telah bergabung bersama kami Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Selamat sore, Bang Akmal. Selamat sore Davi, salam Bang, olahraga. salam olahraga. Bang Akmal, apakah kritik yang disampaikan Haruna ini betul sesuai fakta atau seperti apa Anda melihatnya? Ya kalau saya melihat sebenarnya apa yang disampaikan sama Haruna adalah hal yang biasa menurut saya ya. Kenapa? Karena saya setidaknya sudah melihat sepak terjang Haruna Sumitro di sepak bola Indonesia sejak 2004. Dia adalah sosok orang yang selalu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sensasional dan kontroversial. Jadi menurut saya ini merupakan hal yang biasa, menjadi luar biasa karena momennya tidak tepat apa yang disampaikan oleh Haruna Sumitro kepada publik saat ini. Kenapa tidak tepat? Karena publik saat ini sedang sangat mengidolakan Sintayong sebagai pelatih timnas. Kalau ibarat drama Korea atau drakor, Sintayong ini Lee Min Ho di sepak bola Indonesia saat ini. Atau kalau K-pop, Jungkooknya lah yang sedang diidolakan oleh masyarakat kita. Sehingga kemudian melihat ada sesuatu yang miss yang disampaikan oleh Haruna Sumitro, sehingga kemudian memunculkan reaksi publik yang sangat luar biasa. Publik takut apa yang disampaikan oleh Haruna Sumitro ini akan berujung kepada pemecatan Sintayong. Gitu. Kalau orang yang tidak tahu secara global tentang prospek atau tim nasional Indonesia, ini akan muncul ketakutan. Jangan-jangan Sintayong mau dipecat lagi seperti halnya 25 pelatih terakhir dalam 25 tahun yang selalu dipecat dimulai dari pernyataan-pernyataan Komite Eksekutif PSSI, apalagi yang menyampaikan saat ini adalah Haruna Sumitro. Yang kedua, sosok Haruna di mata publik sepak bola kita ini sosok yang dalam tanda kutip ya dianggap negatif gitu. Di PSSI saat ini kalau menurut Save Our Soccer, orang yang masih dipercaya di PSSI hanya Ketua Umum PSSI yang merupakan orang baru, Pak Muhammad Iriawan. Selebihnya adalah orang-orang lama yang punya stigma negatif terhadap perjalanan kompetisi sepak bola Indonesia termasuk juga tim nasional Indonesia. Inilah yang membuat kemudian masyarakat bereaksi sangat luar biasa, ditambah lagi ada hal-hal yang disampaikan oleh Haruna Sumitro tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Misalnya tadi soal Sintayong memainkan direct football, bola-bola lompat. Faktanya di lapangan Sintayong juga memainkan bola dari kaki ke kaki. Yang kedua misalnya soal tidak adanya komunikasi intensif antara Sintayong dengan pelatih Liga 1 misalnya, sehingga kemudian tidak ada kesamaan visi tentang membangun sepak bola Indonesia. Nah, ini kan terjadi karena yang pertama kondisinya COVID, kemudian memang belum ada langkah-langkah dari PSSI sebenarnya yang harus melakukan ini untuk mensinkronisasikan antara rencana PSSI, tim nasional dengan klub-klub. Hingga kemudian Sintayong juga akhirnya membongkar problem-problem sepak bola Indonesia. Pemain Indonesia nutrisinya lemah, kemudian suka gorengan. Kemudian pemain tim nasional Indonesia juga dianggap staminanya lemah, sehingga kemudian dibenahi lebih awal oleh Sintayong. Yang ketiga, kiper tim nasional Indonesia seperti kedebong pisang, kaku, tidak punya reaksi dan juga tidak mampu berbicara. Terakhir, tim nasional Indonesia ini tidak punya kemampuan passing dan dribbling yang bagus, harus dibenahi. Sintayong ingin menyatakan bahwa jangan minta juara kalau problem-problem dasar ini belum dibenahi. Nah, ini yang harusnya menjadi PR buat untuk dievaluasi gitu. Baik. Bang Akmal, ini juga menimbulkan reaksi di publik, khususnya publik sepak bola mendesak agar Haruna ini mundur. Jika memang harus demikian, bagaimana regulasinya? Ya, ada beberapa hal yang bisa membuat anggota komite eksekutif, baik itu ketua umum, wakil ketua umum, atau 12 anggota eksekutif bisa mundur. Dalam statuta PSSI hanya ada 3 cara. Yang pertama adalah meninggal dunia, dia bisa kemudian mundur. Kemudian yang kedua terlibat kasus pidana, dan yang ketiga bisa mundur kalau kemudian dengan kesadaran diri menyatakan pengunduran diri, tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai komite eksekutif. Ini yang menjadi dasar kalau kita mau atau menginginkan seseorang dari anggota komite eksekutif mengundurkan diri, karena posisi mereka sangat kuat berdasarkan statuta, mereka dipilih oleh Kongres. Kalaupun kemudian demo berjilid-jilid dilakukan oleh supporter sepak bola Indonesia misalnya untuk menginginkan itu mundur dari PSSI, itu tidak akan bisa selama dirinya tidak mau mengundurkan diri gitu kan. Pilihan yang paling ideal adalah meminta komite eksekutif untuk menginvestigasi dan memanggil Haruna Sumitro
terkait dengan pernyataannya bukan soal timnas, tapi soal match fixing, di Oke. mana dikatakan oleh Haruna match fixing tidak perlu dibasmi. Yang kedua, nilai judi bola kita saat ini itu sangat besar, satu pertandingan bisa ratusan miliar. Nah ini secara umum dapat digambarkan bahwa sejatinya Haruna Sumitra sebagai anggota komite eksekutif PSSI, apalagi dia adalah ketua komite kompetisi PSSI, tahu bahwa di sepak bola saat ini terjadi pengaturan skor dan juga masuknya bandar-bandar judi di sepak bola kita. Nah harusnya dari sini juga kemudian jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan ada pengurus PSSI termasuk misalnya Haruna sempat aktif dalam pengaturan skor itu. Nah, itu kemudian bisa didalami oleh etik PSSI, dan kalau kemudian ternyata apa yang disampaikan Haruna ternyata ada keterlibatan misalnya, maka komite etik bisa memberhentikan Haruna Sumitra seperti halnya komite etik FIFA memberhentikan Sepp Blatter dan Ahmad Amam sebagai presiden dan wakil presiden FIFA. Artinya itu bisa dilakukan. Satu pertanyaan terakhir Bang Akmal, apakah nanti ke depannya nasib Sintayong akan bertahan atau seperti apa? Prediksi Anda? Ya, kalau menurut saya berdasarkan kontrak Sintayong ini pelatih yang punya kontrak sangat kuat gitu. Jadi saya tuh tidak khawatir Sintayong akan dipecat di tengah jalan, karena buat Sintayong bukan hal yang biasa, bukan hal luar biasa dipecat dari pelatih karena dia pelatih profesional. Tapi menjadi hal yang sangat rugi sekali buat PSSI bila memecat Sintayong. Kenapa? Sintayong ini kontraknya sampai 2023. Klausul kontrak Sintayong ini hampir mirip dengan klausul kontraknya Jose Mourinho. Ketika Mourinho melatih Manchester United, ketika Mourinho melatih Chelsea, ketika Mourinho melatih Spurs, dia punya ikatan kontrak yang kuat, di mana ketika dipecat dia harus dapat kompensasi sampai akhir masa kontraknya. Jadi kalau PSSI pecat Sintayong, ini PSSI akan rugi besar. Gaji Sintayong sebulan sampai 1,4 miliar. Kemudian PSSI memecat Sintayong, maka PSSI harus membayar kontrak Sintayong sampai 2023. Baik, artinya jika harus diputus, kerugian justru berada pada pihak PSSI ya, bukan pada Sintayong. Baik, kita harapkan bersama mudah-mudahan Sintayong dipertahankan. Terima kasih Mas Akmal sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.